Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risman Dupai dengan NIM 131421090. Di sini saya akan memaparkan materi tentang hukum administrasi pembangunan. Yang pertama ada hakikat hukum administrasi pembangunan. Menurut Prajudi Atmosurjidjo tahun 1992, hukum administrasi pembangunan merupakan hukum administrasi negara yang diarahkan untuk mendukung proses pembangunan untuk keperluan keberhasilan pembangunan yang meliputi hukum perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi, serta hukum yang diarahkan untuk penyempurnaan administrasi negara agar mampu mendukung proses pembangunan. Administrasi pembangunan dikembangkan sebagai konsekuensi adanya ketimpangan antara administrasi pemerintahan di negara maju dan administrasi pemerintahan di negara berkembang. Fred Wright tahun 1993 memandang bahwa administrasi negara untuk negara berkembang mempunyai pola perilaku yang berbeda dengan negara maju, yang mencakup sistem, struktur, dan fungsi. Berikut ada ruang lingkup hukum administrasi pembangunan. Corrali, Brin, dan Longswhite tahun 1989 halaman 22-28 menyatakan bahwa pembangunan mencakup beberapa hal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembangunan mencakup pengembangan kapasitas untuk menentukan masa depan seseorang. Dalam konteks ini, kapasitas meliputi faktor-faktor ekonomi seperti fasilitas-fasilitas produksi. Pembangunan mencakup masalah distribusi. Meskipun perekonomian maju, apabila hanya sebagian kecil penduduk yang menikmati manfaatnya, pembangunan itu masih gagal. Yang kedua, pembangunan mencakup perhatian jangka panjang terhadap masa depan bangsa dan negara. Dengan demikian, administrasi negara untuk keperluan keberhasilan pembangunan meliputi yang pertama, hukum perencanaan, yang kedua, hukum pembiayaan, yang ketiga, hukum pelaksanaan, yang keempat, hukum pengendalian, dan yang kelima, hukum evaluasi. Selanjutnya ada dasar hukum pelaksanaan administrasi pembangunan. Pembentukan, pembinaan, penggabungan atau pemecahan, dan penghapusan badan-badan pemerintahan sebaiknya dilakukan dengan dasar hukum tertentu. Dasar hukum ini memberikan dan merumuskan landasan hukum tentang batas-batas tugas, fungsi, kekuasaan, serta wewenang masing-masing aparatur pemerintahan yang sudah ada ataupun yang akan dibentuk. Demikian pula, apabila dilakukan pembentukan, pembinaan, dan penghapusan bagian-bagian dari suatu badan pemerintahan, sudah tentu dasar hukumnya disesuaikan pula dengan tingkat-tingkat kewenangan pengaturan dan dalam badan pemerintahan. Dengan demikian, pelaksanaan fungsi badan-badan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selanjutnya, hukum dan administrasi pembangunan. Pada negara-negara yang berorientasi kepada demokrasi dan tertib hukum, hukum merupakan aspek yang penting dalam administrasi pembangunan. Peranan pemerintah yang lebih besar di dalam kegiatan sosial masyarakat, tumbuhnya banyak badan administrasi untuk pelaksanaan fungsi pemerintahan, bertambah dan meluasnya kebijakan dalam pengaturan, pengurusan, dan pemilikan, menyebabkan berkembangnya hukum administrasi atau administration law. Menurut Utsre disebut hukum administrasi negara, sesuai dengan orientasi demokrasi serta tertib hukum tersebut. Perkembangan hukum administrasi menghendaki agar pelaksanaan administrasi tetap berjalan di atas kerangka atau dasar hukum. Selanjutnya ada pendekatan hukum dalam administrasi pembangunan. Pembangunan suatu bangsa yang jumlah penduduknya besar dan wilayahnya luas dilakukan melalui tiga pendekatan, yakni pembangunan makro, sektoral, dan regional. Pembangunan makro meliputi sasaran-sasaran dan upaya pada lingkungan nasional.
yang pencapaiannya merupakan hasil dari upaya-upaya pada tingkat sektoral dan regional. Ketiga, pendekatan tersebut mempunyai implikasi administratif yang berbeda sesuai lingkup dan kewenangan masing-masing yang bertujuan untuk penyelenggaraan negara dan pembangunan. Dari sisi inilah dimensi ruang dan daerah menjadi penting, artinya dalam administrasi pembangunan dan administrasi pembangunan daerah menjadi penting untuk pembangunan nasional. Baik, mungkin hanya itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.